Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Berkati firman yang akan kami baca, biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan ayat yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema perikop di dalam bagian ini penderitaan Kristus sebagai teladan, ya. Nah, kalau kita melihat penderitaan Kristus itu luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali hal-hal kalau kita secara manusia itu nggak mudah ya. Itu sesuatu yang berat sekali begitu ya. Tetapi luar biasanya Yesus memberikan teladan yang luar biasa di dalam menghadapi semuanya ini. Dan ini sesuatu yang istimewa. Nah, misalnya ya beberapa contoh penderitaan yang dialami. Misalnya waktu ia dicaci maki, ya. Respon Yesus menarik. Dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ya, kalau kita gitu ya, kita dicaci maki, wah, luar biasa ya. Yang alasan gak terima lah, yang alasan harga diri lah, yang alasan nilai diri, begitu ya. Seringkali bisa membuat kita menjadi emosi, ya. Membuat kita jadi marah, membuat kita kadang juga bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Nah, ngeri memang Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi menarik sekali dengan Yesus. Waktu ia dicaci maki, dia tidak membalas loh dengan mencaci maki. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika ada orang yang mencaci maki kita, siapkah kita untuk tidak membalasnya? Nah, ini menarik ya. Ini kehidupan kita ya. Ketika Bapak Ibu Saudara dipilih menjadi anak Tuhan dan kita menyadari hal ini, tentunya gaya hidup seperti ini mesti ada dalam hidup kita. Ya, apakah pada saat kita dicaci maki, ya, apakah saat kita disalah mengerti, disalahpahami, ya, dituduh sesuatu yang kita tidak lakukan, misalnya, bagaimana sikap kita, ya? Saya belajar dari senior ya, begitu ya. Kita nggak bisa ya menghentikan atau menghalangi orang untuk menilai siapa kita, ya. Tetapi kita kan bisa ya, artinya mengerjakan apa yang tetap menjadi bagian kita. Ya, apa sih yang nggak dibilang sama orang? Kita baik, ada aja yang bilangin. Apalagi kalau kita melakukan yang nggak baik. Artinya ya fokus aja lakukan yang terbaik. Nah, termasuk dalam hal-hal yang demikian ya. Kadang kan kita mau dicaci maki ya, bukan karena sebuah kesalahan. Bisa juga mungkin kita punya ide-ide yang di luar nalar misalnya ya, atau di luar pada umumnya. Kadang orang juga mencibir begitu ya. Nggak apa-apa. Ya, selagi kita tahu itu benar ya, selagi kita tahu itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, lakukan saja. Ya. Apakah itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam kehidupan ya. Apa sih yang nggak dibilang sama orang ya? Misalnya dalam pesta. Pesta besar ada aja yang ngomongin, apalagi pesta kecil ya. Jabatan tinggi ada aja yang ngomongin, jabatan yang di bawah ada juga yang ngomongin. Saudara, kita tidak bisa terhindar dari hal-hal demikian, ya. Tapi juga jangan pula kita yang melakukannya, kita yang mencibir orang, ya. Kita yang mencaci maki orang. Nah, kalau bisa jangan, ya.
Kalau kita tahu kita juga nggak enak digitukan, ya kita jangan lakukan. Jadi bagaimana kita menyikapi hal-hal demikian? Nggak perlu dibales. Nah, itu aja kuncinya. Nggak perlu dibales. Yang kedua, ketika kita mengalami penderitaan, kita nggak perlu mengancam. Ya. Mengancam orang yang mungkin membuat kita menderita. Nggak perlu. Ya. Kadang kan ada penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam hidup kita itu kan karena unsur kesengajaan. Ada orang yang dengan sengaja membuat supaya orang lain menderita, ada begitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu kita nggak perlu sih memberikan ancaman-ancaman tertentu ya supaya orang tidak melakukan demikian. Nggak lah, kita juga bisa kok berdiri sendiri begitu ya. Dan kita nggak perlu juga ya melakukan hal-hal yang sama kepada mereka karena kita nggak ada bedanya. Apa yang dilakukan Yesus menarik. Tapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Jadi ya udah kita serahkan aja sama Tuhan. Begitu ya. Orang-orang yang mencaci maki kita, orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang mungkin membuat kita menderita. Udah, serahkan saja sama Tuhan. Misalnya nih pasangan kita ya membuat kita menderita. Ya, serahkan saja sama Tuhan. Ya, ada kan pasangan-pasangan tertentu ya kadang membuat pasangannya menderita, membuat pasangannya mengalami ketidaksukacitaan dalam hidup misalnya. Udah bawa aja pada Tuhan. Nggak perlu kita balas, ya. Nggak perlu kita melakukan hal yang sama kepada mereka. Kenapa? Karena itu bukan hak kita. Ingat ya, pembalasan bukan hak kita. Lebih baik Bapak Ibu Saudara serahkan kepada Tuhan. Dalam dunia kerja ada orang-orang yang memperlakukan kita berbeda. Kadang kita bisa marah, kadang kita bisa emosi. Apa yang kita lakukan? Serahkan pada Tuhan. Ya. Kenapa kita perlu menyerahkan kepada Tuhan? Yang pertama, ya, kita belajar tunduk. Di mana besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang kedua, tidak ada hak kita untuk membalas kepada orang lain. Ya. Bisa jadi memang Tuhan sedang memproses hidup kita. Bisa jadi Tuhan sedang meneguhkan kita. Ya. Karena kita berpikir ya biarlah dia mendapatkan balasannya. Jangan-jangan apa yang terjadi dalam hidup kita itu karena balasan orang lain kepada kita. Karena atas apa yang kita lakukan. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu penganiayaan, penderitaan, perlakuan yang tidak sesuai begitu, serahkan kepada Tuhan. Yang paling ngeri itu ya kalau udah diserahkan pada Tuhan ya. Ketika ada orang kita aniaya, dia tidak membalas. Ketika ada orang yang kita sakiti, dia tidak membalas, tapi justru membawa perkara itu kepada Tuhan, selesailah sudah hidup kita. Ya, sama kayak pasangan suami istri ya. Kalau pasangan itu masih cerewet, masih suka ngomel sama kita, itu masih baik. Yang berbahaya adalah begitu ya. Ketika dia tidak lagi ngomel, ketika tidak lagi dia marah-marah begitu ya, tapi justru membawa perkaranya kepada Tuhan. Wah, udahlah selesai lah itu. Ya, karena apa? Urusan kita sama Tuhan. Ya, jadi mari saudara ya, apa yang terjadi dalam hidup kita nggak perlu kita balas. Ya, tapi serahkanlah kepada Tuhan dan percayalah Tuhan yang akan menolong kita. Ya, mari serahkan kepada Tuhan. Apapun yang hari ini engkau sedang rasakan, apapun yang hari ini engkau sedang gumulkan, mari kita serahkan kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang beracara. Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Ampuni jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Sikap, perkataan, perbuatan yang juga menyakiti hati-Mu, ampuni Tuhan. Begitu juga dengan sesama kami, mungkin pasangan kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, Tuhan juga yang ampuni kami. Layakan kuduskan kami, untuk kami juga boleh menikmati berkat yang datang daripada-Mu. Kami serahkan segala sesuatu hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.